Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar pada hari ini? Bapak harap semoga kalian semua sehat selalu. Kali ini bersama saya, Bapak Ahmad Santoso, kita akan belajar IPAS kelas 4 tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Silahkan simak slide berikutnya ya. Sebelum masuk pada materinya, sebelumnya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran tentang materi yang akan kita bahas selanjutnya. Tujuan yang pertama, mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Tujuan yang kedua, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Tujuan yang ketiga, membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah bagian tubuh tumbuhan. Anak-anak, apakah kalian sudah mengetahui apa saja bagian tubuh tumbuhan? Jika belum, silahkan simak sebaik-baiknya. Seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Sama seperti anggota tubuh kita, bagian tubuh tumbuhan juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Bagian tumbuhan terdiri dari daun, batang, bunga, buah, dan akar. Bagian yang pertama adalah daun. Kalian pasti menjumpai dedaunan yang ada di sekitar kalian. Apakah kalian sudah mengetahui tentang daun? Daun adalah salah satu bagian tumbuhan yang tumbuh pada ranting atau batang dan biasanya tumbuh berhelai-helai hingga lebat. Daun itu sendiri biasanya mempunyai warna hijau. Mengapa daun sering berwarna hijau? Hal ini dikarenakan di dalam daun terdapat zat klorofil. Adapun fungsi daun, pertama, tempat berlangsungnya fotosintesis. Kedua, mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam fotosintesis. Tiga, mengatur penguapan air atau transpirasi. Terakhir, pernapasan atau respirasi tumbuhan. Bagian selanjutnya adalah batang. Batang merupakan salah satu bagian dari tubuh tumbuhan. Selain sebagai tempat pelekatan daun, bunga, dan buah, batang juga berfungsi sebagai jalan pengangkutan air dan zat-zat mineral yang berlarut di dalamnya. Pada beberapa tumbuhan, batang digunakan sebagai tempat menyimpan makanan cadangan. Bagian tubuh tumbuhan berikutnya yaitu bunga. Bunga apa yang sering kalian jumpai di sekitar kalian? Pasti ada banyak, ya, seperti bunga mawar, bunga melati, dan lain sebagainya. Bunga adalah struktur reproduksi dari tumbuhan yang menghasilkan biji. Bunga mempunyai bagian-bagiannya, yaitu mahkota bunga.
menarik serangga agar hinggap sehingga membantu proses fotosintesis. Kepala putih ialah tempat menempelnya serbuk sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Selanjutnya kelopak bunga, yaitu pelindung bunga saat masih kuncup. Tangkai putih menyangga kepala putih agar berdiri tegak. Dasar bunga tempat melekatnya mahkota dan komponen lainnya. Bakal biji tempat melindungi dan tumbuhnya sel telur atau ovum setelah terjadi perkembangbiakan. Terakhir, tangkai bunga, yaitu bagian yang menopang bunga. Bagian tubuh tumbuhan yang keempat adalah buah. Buah adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Buah termasuk organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Aneka rupa dan bentuk buah tidak terlepas kaitannya dengan fungsi utama buah, yakni sebagai pemencar biji tumbuhan. Bagian yang terakhir adalah akar. Di manakah letak akar? Ya, akar itu terletak ada di dalam tanah. Akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan yang memungkinkan tumbuhan tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat. Bagaimanakah tumbuhan itu kalau tidak punya akar? Pasti tumbuhan tersebut akan mudah tumbang. Akar dibagi menjadi dua, yaitu 1. Akar tunggang, 2. Akar serabut. Sekian materi yang dapat Bapak sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bapak harap kalian selalu semangat belajar agar apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.